Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Jadi saya akan memperkenalkan nama saya. Baik. Jadi perkenalkan nama saya Rudi Satria. Dengan siapa? Dengan Maruf. Maruf. Oke. Maruf, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Saya dengar Masnya ini pecandu rokok ya. Ya, benar, saya seorang pecandu rokok. Oke Mas, jadi sebelum kita memulai pembicaraan yang lebih dalam lagi, di sini saya akan menjelaskan tentang asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu adalah di mana semua informasi yang Mas bicarakan kepada saya itu nggak bakal bocor kemana-mana. Jadi untuk privasinya aman. Jadi jangan khawatir dan jangan takut kalau cerita Masnya itu sampai kepada orang lain. Jadi saya harap Masnya mengerti. Nah, apa sih yang membuat Masnya itu tuh pengen banget ngerokok? Alasan saya maunya ngerokok itu seperti apa ya? Kayak saya dapat ketenangan dari saya merokok. Oke, ketenangan. Ketenangan. Kalau untuk tidak merokok itu bisa bikin stres nggak sih, Mas? Buat Masnya? Apa ya? Seperti yang saya rasakan tuh ketika saya lagi posisi tidak ada rokok, Iya. ada rasa kegelisahan. Gelisah ya. Iya benar. Tapi kalau untuk stres nggak ada. Terus kayaknya bingung buat ngomonginnya ya. Mungkin ada tapi sedikit gitu. Cuman kurang tahu sih. Terus kalau misalkan Masnya nggak merokok dalam sehari gitu, kira-kira bagaimana perasaan Mas? Atau bagaimana? Saya lari dengan tidur. Berarti pelariannya tidur. Benar. Oke. Jadi Masnya ngerasa bahwa rokok itu membantu mengurangi hal tersebut ya Mas? Terus meningkatkan perasaan, dan apakah itu benar-benar penyebabnya? Ya maksudnya seperti apa Mas? Coba bisa diulang lagi pertanyaan. Oke. Ya dengan Mas merokok itu bisa mengurangi stres dan meningkatkan perasaan Masnya, itu apa benar? Iya itu sangat benar sekali. Oke. Apalagi disampingi dengan kopi. Kopi. Ya Oke. itu sangat Cocok. damai sekali. Oke. Ya, Ya. Oke, di sini saya coba menganalisis pikiran Masnya tersebut. Baik. Nah, terus apa yang Mas pikirkan ketika Mas tuh pengen ngerokok? Rasa mulut yang aneh. Sebegitu terjelaskan kayak apa ya? Ya udah karena terbiasa gitu. Benar, karena terbiasa. Terus kalau kita lagi ngerokok tuh rasanya seperti Hampa. ada yang kurang. bener, hampa, ada yang kurang, gelisah tadi. Seperti itulah rasanya. Oke. Oke, di sini saya akan mendistorsi kognitif di sini. Nah, jadi apakah pikiran Masnya ini itu berdasarkan pada fakta atau asumsi? Itu hanya asumsi diri sendiri sih. Asumsi ya? Ya, kita nggak tahu apa yang orang lain rasain tentang nggak merokok. Karena setiap orang beda-beda. Benar, dan itu tadi seperti yang saya bilang kan itu yang saya rasakan. Iya, oke. Ya. Oke, di sini saya akan coba ubah pikiran Masnya itu menjadi lebih realistis lagi. Nah, jadi apa sih bukti yang Masnya miliki bahwa kalau Masnya tidak bisa hidup tanpa rokok itu bagaimana? Sepertinya saya merasakan perasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mungkin karena saya seorang perokok aktif, akhirnya saya merasa candu dengan perasaan ketika saya merokok. Seperti saya sudah nyaman dengan rokok, perasaan ketika saya mengisapnya itu memberikan rasa nyaman yang saya nggak bisa cari di tempat lain. Jadi cuman rokok yang bisa seperti itu? Ya lebih tepatnya buat sekarang iya. Oke, kalau boleh tahu Masnya ini mulai merokok itu dari kapan sih? Buat saya mulai merokok itu setelah saya lulus sekolah, itu saya mulai bekerja. Ya. Nah kemudian saya mulai ngerokok tuh pas waktu kerja. Itu, Jadi semasa saya sekolah saya nggak pernah ngerokok sama sekali. jadi pas masih sekolah itu masih belum megang rokok ya? Iya benar. Dan kalau boleh tahu untuk awal mula merokok itu bagaimana? Apakah itu iseng atau
diiming-imingi oleh teman sendiri atau bagaimana? Tidak. Kalau buat apa ya? Buat merokok itu teman-teman saya dulu waktu sekolah banyak yang merokok. Ya. Cuman saya nggak kepincut buat merokok. Jadi saya tidak kebawa oleh teman-teman saya. Saya Berarti- merokok karena kebawa sama diri saya sendiri. Karena Karena apa itu? bisa dibilang seperti depresi ya. Makanya saya melampiaskannya ke situ. Saya depresi dan saya tidak punya ruang untuk cerita ke siapapun itu, mau ke keluarga atau teman. Saya tidak menemukan itu. Akhirnya saya merokok dan itu membuat saya lebih tenang. Ya. Benar. Tapi kan sebelum itu kan kita nggak tahu rasa itu bagaimana. Nah itu kok bisa sih Mas mikirnya tuh merokok itu adalah jalannya gitu. Kenapa nggak yang lain kan? Kenapa harus rokok? Mungkin saya menemukan sedikit artikel ya dari Google itu kan, bahwasanya Oke. kalau rokok itu ada kandungan zat adiktif ya, Ya. itu yang bikin mungkin ada efek yang membuat kita jadi tenang. Nah, oke. Juga waktu itu saya pernah dengar dari dokter atau siapa kalau apa ya, orang perokok itu napasnya jadi lebih normal. Misalnya kalau orang normal itu yang ngerokok napasnya jadi jedanya tuh lebih cepat. Kalau orang rokok itu kan udaranya lebih diisap lebih dalam, jadi membuat tenang mungkin dari cara napasnya juga maksudnya. Ya, karena kan emang pada dasarnya untuk tenang itu harus tarik nafas dalam-dalam. Nah ya, tapi itu kan Iya. nggak yang semua orang tahu. Ya. Kayak mereka taunya rokok itu bikin tenang, sebenarnya dari cara-caranya mereka aja. Oke, jadi itu udah berlangsung berapa tahun? 2-3 tahun? Saya lulusan sekitar tahun 2022, berarti saya kerja 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. ya benar segitu. Oke, kalau untuk Masnya sendiri ada nggak sih kayak keinginan untuk berhenti merokok gitu? Dalam dari diri saya sendiri pasti ada mas, Ya. pasti ada untuk rasa berhenti merokok itu pasti ada. Cuman kalau dilihat dari kondisinya sekarang itu sangat tidak memungkinkan mas. Karena kurang pas aja kalau saya berhenti merokok di kondisi saya sekarang ini. Saya masih ya sedikit depresi mungkin. Ya, oke. Mungkin di suatu saat Ya. keinginan itu bisa benar dicapai ya. Iya, semoga saja bisa dicapai. Amin. Selanjutnya, apa yang bisa Mas lakukan untuk mengurangi keinginan untuk merokok? Untuk mengurangi Keinginan merokok. keinginan merokok, saya biasanya untuk mengurangi merokok itu saya dengan kesibukan yang lain ya, Ya. seperti saya olahraga, bisa juga dengan yang tadi saya bilang tadi itu Tidur. dengan tidur, Ya. ya atau enggak emang kayak lagi sibuk ya dengan kegiatan yang lain aja, Oke. seperti kegiatan lain yang tidak memungkinkan saya untuk merokok. Kan biasanya kalau lagi kerja itu nggak bisa Dibatasi, merokok, iya, nah jadi itu dibatasi ya dengan sedikit merokok. bisa mengurangi rokok ya. Oke, baik. Berhubung sekarang untuk sesi konseling hari ini itu terbatas waktunya dan tidak boleh lama-lama. Jadi saya ingin tanya lagi sama Masnya, Baik, apa yang Mas rasakan sekarang mengikuti sesi konseling hari ini? ya saya menjadi lebih sadar ya mas ya, kalau emang sebaiknya saya tidak merokok seandainya seandainya saya misal dari dulu tuh pas lagi itu titik terendah ya, walaupun masih ada lagi yang paling rendah, titik terendah sebelum saya memutuskan untuk menjadi perokok aktif, jika saya bisa menemukan sesuatu untuk berbicara kepada saya, misalnya kayak ada ruang untuk saya cerita ke orang lain, Mungkin nggak bakal mungkin ya benar, itu saya nggak bakal merokok karena saya mungkin tidak menemukan dari situ. Jadi ya itu cara diri saya sendiri untuk berdamai dengan kondisi saat itu. Berarti bisa dibilang Masnya menyesal pada waktu itu. Ada rasa penyesalan nggak? Ya, saya ada rasa penyesalan mas. Oke. Jadi intinya Masnya ingin sekali untuk berubah dan lepas dari rokok, dan Masnya sangat-sangat menyesal akan
hal tersebut. Oke, saya hargai atas keterbukaan Masnya karena sudah berani terbuka dengan saya. Saya hargai semua jawaban dari Masnya dan saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti sesi konseling pada siang hari ini. Oke Mas, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kita lanjutkan pada sesi konseling berikutnya ya Mas ya.